Apa? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin, ikhwan fiddin wal akhwat fillah, dan juga pemirsa Hits TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, hadirin, ikhwan fiddin wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum. Hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Muyassar. Sekarang pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, kabarkanlah kabar gembira ini wahai Rasul, ya. Kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Setiap kali mereka diberi rizki dari buah-buahan di surga, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti dahulu yang pernah kami diberi rizki sebelumnya, yakni seperti di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi atau diberikan kepada mereka ya buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Walahum azwajum mutahharatu ya wahum fiha khalidun ya, dan mereka kekal di dalamnya. Diberi pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Dikatakan oleh penulis tafsir Al-Muyassar ini, wa akhbir ayyuhar rasul, wa akhbir ayyuhar rasul ahlal iman wal amal salih khabaran yamla'uhum sururan. Kabarkanlah wahai Rasul kepada mereka ahlul iman dan amal saleh, yaitu orang-orang beriman dan amal saleh yang senantiasa berusaha melakukan amal soleh dilandasi dengan iman yang ada di dada mereka, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kepada mereka, dan juga yang mengaplikasikan iman mereka dalam amal soleh, kabar gembira, kabar yang membuat hati mereka, mengisi hati mereka
yang membuat mereka bergembira. Ya. Bi anna lahum fil akhirah hadaik ajibah, bahwa nanti bagi mereka di akhirat ada kebun-kebun atau surga, ya, taman-taman yang menakjubkan. Tajril anhar tahta kusurihal aliyah, yang akan mengalir di bawah istana-istana mereka, yang istana yang tinggi, istana yang megah dan tinggi-tinggi, justru juga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dikatakan sungai karena bukan hanya satu sungai. Ada sungai Khamr, arak yang tidak memabukkan, sungai, ya, susu, sungai madu, dan sungai air jernih yang tidak berubah baunya. Kullama ruziku minha, demikian pula wa asjaruha dhalilah, dan juga pohon-pohon yang rindang yang menaungi mereka. Kullama razaqahumullahu fiha naw'an minal fakiha ladzidah qalu hada, atau qalu qad razaqana Allahu hadan naw min qablu. Setiap kali mereka diberi rezeki oleh Allah di surga, ya, jenis dari buah-buahan yang lezat, mereka mengatakan ini seperti yang telah Allah rezekikan kepada kami sebelumnya, yakni di dunia. Fa idza dzaquhu wajadu syai'an jadidan. Tapi tatkala mereka menikmati dan merasakan buah-buahan surga, mereka dapati rasa yang baru. Jadi modelnya sama, mungkin wujudnya seperti delima, ya, anggur, apel, tapi rasanya berbeda. Nama saja yang sama, wujud saja yang sama, tapi rasanya berbeda. Tiap kali dimakan makin nikmat, makin lezat dan makin lezat. Ya. Bahkan kelezatan yang belum pernah merasakan sebelumnya. Lazidan fi ta'mihi wal ladzati, itu lezat rasanya dan lezat kelezatannya, jadi kenikmatan yang dirasakannya. Wa in tashabaha ma'a sabiqihi fil launi wal mandar wal ism. Jadi sekedar ada keserupaan dalam warna mungkin, wujudnya dan nama saja. Warna mandor yang dilihat, buah-buahannya sama seperti di dunia, tetapi tidak sama hakikatnya. Karena di surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Di surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik oleh hati seorang hamba. Ini juga sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al asma faqat, ya. Jadi nama-nama di dunia ini dengan apa yang di surga perbedaannya hanya sekedar, atau kesamaannya hanya dalam sisi nama saja. Adapun hakikatnya tidak sama. Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa asma faqat. Atau dibalik, ya, bahwa di akhirat, ya, sesuatu yang disebutkan di dunia hakikatnya tapi tidak sama. Nah, amal haqa'iq fahiya ghairu ma'lumah, ya. Karena hakikatnya tidak diketahui. Karena tadi mala ain ru'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Yang dipenuhi dengan tentu kenikmatan yang makin nikmat, makin lezat, ya. Siapa yang tidak ingin terdorong masuk dalam surga? Yang Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan pada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Luar biasa. Luasnya seluas langit dan bumi. Sangat luas surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bertingkat-tingkat, bermacam-macam derajatnya. Satu derajat dengan derajat yang lain antara langit dan bumi sangat jauh, ya. Tingkatan orang beriman masing-masing, ya, tidak sama. Tafaddulu ahlil iman wal amal saleh. Ada saling bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level. Tergantung tingkatan keimanan dan tingkatan amal saleh mereka. Tingkatan keimanan dan amal saleh mereka di dunia. Nah, maka kabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang telah mereka membuktikan iman mereka juga dengan amal saleh, dengan salat, dengan menyambung silaturahim, hablu minallah baik dan hablu minan nas baik, ya. Karena orang yang beriman juga selalu dibarengi dengan amal kebaikan, amal soleh, akhlak, khuluq yang baik, akhlak yang mulia. Karena orang yang paling dekat nanti di hari kiamat, majelisnya, tempat duduknya,
dengan Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ahasinuhum akhlaqa. Ya. Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak di sini tidak terbatas hanya kepada manusia. Ini kekeliruan besar. Seolah-olah kita harus memperbaiki akhlak kita hanya dengan manusia. Sementara dengan Allah rusak, bobrok, hancur. Ada banyak orang yang mungkin menggelontorkan dunianya yang penting di mata manusia baik. Ini keliru. Karena kita beramal bukan untuk manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menilai kita. Allah lah yang akan meridhoi kita. Masuk surga tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, tergantung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah pandangan Allah, carilah pujian Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang di sisi makhluk. Atau juga sebaliknya, ada orang yang berusaha baik kepada Allah, hablum minallah, tapi dengan amal soleh kepada manusia buruk. Ihsannya dia kepada manusia buruk. Maka ini juga tidak baik. Seorang yang soleh adalah yang baik hablum minallahnya dan juga hablum minannasnya. Bukan berarti maknanya bahwa orang yang hablum minannas harus kemudian tidak menerapkan toleransi misalnya. Tidak menerapkan al-wala wal bara. Semua harus diterapkan. Bahwa toleransi bukan berarti maknanya tanpa ada batasan. Ada batasan. Karena Nabi atau Allah SWT bahkan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bukan dicampur adukan antara dua agama. Ini namanya menghina Allah Jalla wa'ala. Mengolok-olok agama Allah. Dan bahkan mungkin mendustakan ajaran Rasulullah SAW. Karena ajaran Rasulullah adalah menginginkan agar murni kita beribadah kepada Allah, ya, dan juga menjauhi segala bentuk ibadah-ibadah yang lainnya, cara-cara yang lainnya, ya, cara-cara ibadah lainnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah rela di antara sahabat mengamalkan ajaran-ajaran agama lainnya. Hanya diizinkan untuk mengikuti ajaran baginda Rasul SAW. Maka orang yang seperti ini sudah berusaha imannya dengan baik, memupuk imannya dengan baik, menjaga dengan amal soleh, kabarkan kabar gembira. Bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang sungai ini tidak butuh dengan galian, tidak butuh dengan tepian. Sungainya mengalir seakan-akan seperti air yang mengambang di atas langit tanpa harus tumpah. Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam menyebutkan tafsir surat Al-Buruj, ya, yaitu di ayat Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, yakni kata beliau di dalam tafsirnya beliau mengatakan ay min tahtiha asjariha wa qusuriha wa ila ala sathih fawq summa hadhil anhar jaa fil ahadits annaha la tahtaju ila khufarin wala tahtaju ila bina ukhdudin. Beliau mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang ada yang tertera dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa sungai ini tidak butuh dengan galian untuk melewati airnya. Kita disebut sungai kan karena ya aliran sungai yang dari atas ke bawah kemudian lama-lama menjadi sungai, ya. Menjadi galian yang tergali, tergerus kemudian lama-lama menjadi anak sungai dan seterusnya sampai ke hilir. Tapi di surga berdasarkan hadis dari Rasul, annaha la tahtaju ila khufar, tidak butuh dengan galian, wala ila bina'in ukhdud, tidak pula bangunan sampingnya dan lubang-lubangnya tidak butuh. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam syairnya, nuniyahnya, anharuha fi ghairi ukhdudin wajarat subhana mumsikuha atau mumsikiha anil faydani. Ya, bahwa sungai-sungai di surga tanpa ada galian bisa mengalir, maka Maha Suci yang telah menahannya itu Allah Subhanahu wa taala dari faidon, dari banjir atau tumpah, ya. Maka sungai yang kita tahu di dunia kan biasanya ada galiannya, ya, ada lubangnya, di kanan kirinya ada tepinya. Lakin fil jannah, tapi di surga tidak butuh itu semua, ya. Tidak butuh yang namanya galian atau lubang atau celah, ya. Akan tapi bisa mengalir dan terus mengalir, ya. Yang di dalamnya tentu ada berbagai macam air
Maksudnya sungai yang berbeda-beda, ya. Ada sungai khamr atau arak yang tidak memabukkan. Ada sungai susu, ya. Ada sungai madu dan ada sungai air jernih yang suci yang tidak bau. Bisa dilihat dalam surat Muhammad, ya, ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratin min rabbihim." Allah katakan, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ghairu asin, tafsirnya itu adalah yang tidak berubah rasa dan baunya. Ya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Susu kita kenal, susu di dunia, satu hari disimpan, lama-lama asam. Ya, berubah rasa intinya, ya. Tambah basi dan tambah basi. Makanya dilakukan hal-hal yang untuk menjaganya. Diberi apa? Yang bisa menjaganya tidak berubah. Tapi di surga tidak perlu. Karena sungai surga yang berubah sungai susunya tidak pernah berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr atau arak, ya, yang lezat rasanya bagi peminumnya, tentunya juga tidak memabukkan. Dan sungai dari madu yang disaring, ya. Dan juga mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Ini dalam surat Muhammad ayat 15. Maka ini adalah kemenangan yang besar. Maka ini adalah, ya, kesuksesan yang hakiki. Ketika seorang sudah masuk surga, itulah yang disebut dengan kesuksesan hakiki. Adapun kesuksesan-kesuksesan yang ada di dunia, kesuksesan semu atau nisbi, hanya sebatas mungkin di dunia saja. Adapun nanti di akhirat bisa jadi diazab dan diazab. Ya. Maka seorang seharusnya berharaplah untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yaitu mendapatkan surga Allah SWT. Syukur-syukur bahkan berharap mendapatkan surga Firdaus al-A'la. Karena Nabi mengatakan, "Idza sa'altumul jannah fas'alu al-Firdaus al-A'la." Apabila kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus A'la. Karena dia adalah wasatul jannah wa a'laha. Pertengahan surga dan yang paling atasnya. Jadi kalau digambarkan dia paling sentringnya surga. Ya. Surga Firdaus itu surga yang paling sentring, yang paling atas dan yang paling tengah dari semua surga yang ada. Nah, dan tentu hakikatnya hanya Allah yang tahu. Karena sekali lagi, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Dan orang-orang di dunia, orang-orang di surga mendapatkan apa yang mereka inginkan dan dijauhkan oleh Allah segala yang mereka khawatirkan. Maka di sini dikatakan bahkan lahum jannatun lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka istri-istri yang suci. Yang suci dari segala kotoran, baik kotoran hissi ataupun ma'nawi. Hissi seperti kotoran alwanu danas, hissi kal bauli wal haidi, ya. Seperti kencing dan juga haid, tidak ada kencing atau kotoran yang lainnya, ya. Buang air besar, buang air kecil tidak ada. Karena orang yang surga makan buah-buahan surga atau makanan-makanan surga, maka akan menguap menjadi aroma wangi, ya. Keluar aroma wangi yang dari tubuhnya. Tidak ada keluar menjadi kotoran. Kita menumpuk makanan atau memakan makanan akan menjadi tumpukan, bisa jadi penyakit kalau di dunia, atau mungkin tumpukan kalori, tumpukan kolesterol dan seterusnya. Ya, tapi di surga semakin nikmat dan semakin nikmat, semakin lezat dan semakin lezat, semakin terus ingin menambah kenikmatan tersebut, ingin meraihnya, dan tidak ada halangan bagi seorang menuju surga kecuali akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena dalam surga semua apa yang diinginkan jiwa ada, ya. Matastahil anfus, ya, mereka mendapatkannya. Masalul jannati allati wudi'a muttaqun, atau sebelumnya, ya, bahwa di dalam surga mereka mendapatkan segala apa saja, ya, yang diinginkan oleh jiwa. Nah, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bahkan termasuk yang menyejukkan pandangan, ya,
Nah, mereka mendapatkannya. Fiha azwajum mutahharah, istri-istri yang suci, dan juga dari kotoran apa tadi? Dari kotoran maknawi. Dari kotoran maknawi maksudnya adalah seperti dusta, akhlak yang tercela, ya. Ini kan kotoran sebenarnya, ya. Betapa risih dan tidak nyamannya hidup kalau kita berumah tangga misalkan dengan istri yang tidak punya akhlak yang baik. Tidaklah omongan rumah tangga kecuali keluar rumah. Ini mengerikan, kan? Dan seburuk-buruk orang akhlaknya adalah orang yang tidak amanah dalam rumah tangga, adalah orang yang membongkar aib rumah tangga, ya. Jadi sekalipun sedang ada clash atau masalah dengan istri, tidak sepatutnya untuk ngobrol. Karena bisa jadi nanti balik lagi, kan yang malu sendiri. Sudah diomongkan kemana-mana, ternyata jadi istrinya lagi, balik lagi. Maka ini tidak sepatutnya, ya. Ataupun kalau tidak juga tidak sepatutnya, karena seorang muslim harus menutupi aib saudaranya, ya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya kelak di hari kiamat. Ya Allah, betapa nikmatnya, ya. Balasan yang tidak ada taranya. Dipikir pakai logika yang cerdas, balasan yang tidak ada taranya. Antum hanya menutupi aib di dunia saudaranya, itu kan sangat ringan. Dan konsekuensinya ya paling orang itu ya jadi selamat, tidak di semua orang. Tapi antum dapat pahala dan balasan yang luar biasa dari Allah. Allah tutupi aib-aib antum nanti di akhirat. Yang dimana kita sangat butuh untuk ditutup aibnya di hadapan Allah, di hadapan makhluk semuanya. Ya, apalagi seorang ustadz yang mungkin bisa jadi jarkoni, ngajar gak bisa ngelakoni. Kalau ditutup aibnya kan nikmat, ya. Dia ternyata cuma bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukan, ya. Atau seorang yang ngaji kemana-mana tapi tidak melakukan amalan soleh yang dia ilmuinya, lalu Allah tutup aibnya, kan betapa nikmatnya, luar biasa. Nah, maka akhlak yang buruk dari pasangan-pasangan kita ini di surga tidak ada. Karena ini termasuk makna dari azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Maksudnya disucikan di sini disucikan dari kotoran maknawi, yaitu akhlak yang tercela, dusta, tidak amanah, ya, menggunjing, menggibah dan seterusnya, ya. Karena di surga tidak patut itu semua. Dan di surga tidak ada kedengkian. Dengki itu karena dunia orang, ya. Dengki itu karena dunia. Tidak ada lagi yang namanya kedengkian di akhirat, atau maksudnya di surga, ya. Karena dengki itu hanya karena dunia. Kenapa orang dengki? Sebab musababnya adalah karena faktor duniawi, ya. Fulan rumahnya lebih megah, fulan istrinya lebih banyak, fulan, maka biasanya ada hasad. Kenapa? Duniawi. Tapi kalau melihatnya nilai amal akhiratnya, apa yang didengkikan? Justru seharusnya kita terpompa, terpacu untuk melakukan kebaikan itu pula, agar kita mendapatkan yang lebih baik, surga dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang dengki menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya, karena faktor dia melihatnya duniawi tadi. Nah, maka di surga tidak ada faktor X duniawi ini, ya. Dihilangkan penyakit ini. Nah, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya fil jannah wa na'imuha daimun. Mereka di surga, ya, dengan segala kenikmatan di dalamnya mereka kekal. Subhanallah, ya. La yamutuna fiha wa la yukhrajuna minha. Mereka tidak akan mati dan tidak akan dikeluarkan dari surga, ya. Sudah masuk surga maka tidak dikeluarkan dari surga. La yamutun, tidak akan mati. Kenapa? Karena nanti ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka akan ada penyeru yang menyeru di tengah-tengah mereka, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, saksikanlah sesungguhnya ini adalah kematian, disembelih. Maka sehari ini, setelah ini tidak ada lagi yang namanya kematian. Yang di neraka kekal di dalamnya, diadab, disiksa seterusnya sampai seterus abadal abad, forever, tidak ada waktu ujungnya, ya. Dan yang di surga juga demikian, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang tidak ada batas, ya, terus menerus abadal abad. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala beralih kepada pembahasan yang lainnya, yaitu tentang Allah tidak malu dengan memberikan sebuah permisalan. Sekalipun permisalan yang dicontohkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu zat atau materi yang kecil, ringan
dan mungkin diremehkan di mata manusia, yaitu lalat dzubab, lalat ataupun nyamuk, ya. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi man yasha yudillu bihi katsiran wa yahdihi bihi katsira, ya, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu dengan sesuatu yang kebenaran. Apa yang dimaluhi dari suatu kebenaran. Dan ini harusnya juga menjadi sesuatu yang kita miliki, ya. Karakter bahwa kita tidak boleh malu jika di atas kebenaran. Karena Allah mencontohkan di sini, Allah tidak malu dengan suatu kebenaran. Meskipun menyebutkan sesuatu permisalan, apapun permisalan itu, yang sesuatu itu adalah entah kecil ataupun besar, entah banyak ataupun sedikit, ya. Atau bahkan mungkin lebih ringan dan lebih kecil dari itu semua, seperti nyamuk, lalat, atau yang semisalnya, atau bahkan al-ankabut, ya, laba-laba. Mimma daraba Allah masalan li ajzi kullu ma yu'bad min dunillah. Dengan permisalan apapun, ya, untuk melemahkan atau menampakkan kelemahan sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sesuatu yang disembah itu sangat lemah. Sesuatu yang disembah selain Allah, berhala-berhala itu sangat lemah. Andaikan berhala itu didatangi seekor lalat, nempel, misalkan patung, ya, kemudian nempel di patung tersebut, kemudian jika lalat itu buang air, ya, buang kotoran, sanggupkah Tuhan-Tuhan selain Allah tadi yang disembah menampik lalat tadi? Gitu misalkan. Oh, kamu mengganggu, kan tidak mungkin. Betapa lemahnya sesuatu yang disembah selain Allah. Dha'afat talib wal matlub. Maka sungguh lemah orang yang meminta kepada berhala ini, dan sangat lemah pula yang diminta. Berhala-berhala ini sangat lemah, ya. Karena sungguh nggak masuk akal, ya. Suatu berhala yang kalau antum lihat di YouTube, ya, digotong-gotong oleh kaumnya, para penyembahnya, lalu kemudian hancur. Nah, itulah bukti, ya. Baru kena angin sedikit aja roboh dan jatuh, nggak bisa menyelamatkan dirinya. Suatu yang mereka sembah saja tidak bisa menolong dirinya. Bagaimana menolong orang yang menyembahnya? Maka harus orang menggunakan akal sehatnya. Bagaimana akan bisa menghilangkan mara bahaya, madarat, musibah-musibah, petaka dan petaka, jika untuk dirinya sendiri dia tidak bisa menolongnya? Bagaimana akan bisa menangkal bencana, ya, gunung meletus, banjir, gempa, ya, jika mereka sendiri tidak mampu menyelamatkan diri mereka saat gempa? Berhala-berhala yang mereka sembah hancur. Patung-patung yang mereka sembah tidak bisa lari, menyelamatkan diri dari bencana. Maka bagaimana mungkin mereka patut untuk disembah, ya? Seharusnya kita harus menggunakan akal sehat kita untuk berpikir lebih jauh, jernih. Ini sebenarnya tidak perlu berpikir lebih jauh, ya. Berpikir dengan sejenak, sekilas saja, merenungi apa mungkin kotoran kerbau bisa membersihkan atau bisa mendatangkan berkah, ya. Ini sudah nggak makul, sampai dikira yang diagungkan inilah orang, padahal yang diagungkan ternyata sebuah kerbau. Maka ini, ya, sudah hilang akal warasnya, akal sehatnya. Allah tidak malu makanya mempermisalkan seperti itu. Ketika mempermisalkan lemahnya sesuatu yang disembah selain Allah SWT, atau semua yang diagungkan selain Allah SWT. Maka Allah memisalkan tentang dunia, misalkan dalam hadis yang sahih, Nabi yang mencontohkan, ya, bahwa dunia itu bahkan tidak setara dengan seekor nyamuk. Ya. Ini permisalan dari Rasulnya SAW, yang tentunya wahyu dari Allah SWT. Nabi pernah mengatakan, ya, lau kanat dunya ta'dilu janaha ba'udah ma saqallahu kafirun surbatan ma. Andaikan dunia setara dengan sayap seekor nyamuk, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang kafir meski seteguk pun. Tapi karena dunia itu sangat remeh, maka Allah permisalkan bahkan tidak setara sekalipun dengan sayap seekor nyamuk, ya. Ini permisalan seperti ini, permisalan yang sangat kecil, ringan. Tapi begitulah, ya. Orang-orang yang kafir tidak bisa mengambil pelajaran dari permisalan-permisalan yang Allah misalkan.
Tapi orang-orang beriman bisa mengambil pelajaran. Orang-orang beriman bisa melihat dengan mata sehat mereka. Tidak perlu dengan merenunginya lebih dalam. Cukup sejenak mereka memandangnya dan menyaksikan, mereka sudah memahami bahwa ini adalah permisalan yang Allah misalkan untuk diambil pelajaran, diambil hikmahnya, ya. Sehingga kemudian jika itu suatu yang harus ditinggalkan, ditinggalkan. Jika suatu itu harus kita lakukan, maka kerjakan. Nah, tapi orang-orang kafir, fayaskharun, mereka mengolok-olok, wa yaqulun ma muradullah min darbil masal bihadil hasyarat al-hakira. Apa maksud Allah mempermisalkan ini semua, ya, dengan binatang-binatang yang sangat hina, binatang-binatang yang rendahan. Fayujibuhumullah bi annal murad wal ikhtibar. Maka Allah menjawab bahwa maksud dari ini semua adalah ujian. Yatamayyazu al-mu'minu minal kafir. Sehingga Allah membedakan, memisahkan, menjadi tamhis, ya, pemisahan antara orang mukminnya dengan kafir. Lidzalika yusarrifullah bihadzal masal nasan katsirin anil haqqi lisukhriyatihim minhu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan permisalan ini memisahkan manusia yang sangat banyak, ya, dari kebenaran, menjauhkan mereka, memalingkan mereka dari kebenaran dengan sebab karena mereka telah mengolok-olok kebenaran, ya, sebab olok-olokan mereka terhadap kebenaran ini. Wa yuwaffiqu bihi ghairahum, dan Allah memberikan taufik dengan sebab permisalan ini selain mereka, yaitu maksudnya orang-orang beriman. Minal iman ila mazidi minal iman wal hidayah. Bahkan Allah menambahnya dengan iman dan hidayah. Ya. Wallahu la yadlimu ahada, dan Allah tidak mendolimi seorang pun. Sudah jelas bagi yang beriman, maka dia pun akan mendapatkan kenikmatan balasan dari Allah nanti di akhirat dengan atas sebab keimanannya. Dan bagi orang kafir nanti diazab adalah karena kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mendolimi seorang pun dari hamba-Nya. Wala yadlimu rabbuka ahada, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wala yadlimu rabbuka ahada. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi? Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang keluar dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, semata-mata karena memang mereka sendiri tidak mau taat kepada Allah. Mereka lah yang memilih kesesatan tersebut. Mereka lah yang memilih, ya, jalan yang menyimpang tersebut. Li'annahu la yasrifu anil haqqi illa al-kharijina an ta'atih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hamba-Nya dari kebenaran kecuali karena hamba itu sendiri berpaling keluar dari ketaatan itu sendiri, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau taat, ya wajar saja. Kemudian Allah palingkan hati mereka dari condong tadinya kepada kebenaran menuju justru kepada ad-dhalal wal batil, ya, kedolalan, kesesatan dan kebatilan. Kemudian Allah misalkan yang lainnya, Allah kemudian katakan alladzina yanquduna ahdallah min ba'di imanihim, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi afan wa yaqta'una ma amara Allah bih an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, ulaika humul khasirun. Lalu Allah katakan, ya, dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, perjanjian Allah dengan mereka untuk mengesahkan Allah tentunya. Setelah perjanjian itu diteguhkan, sudah disepakati, dibuat perjanjian, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, dan mereka juga memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung padahal. Dan wa yufsiduna fil ardh, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi maksudnya orang-orang yang yankusuna ahdallah alladzi akhadahu, itu orang-orang yang mengingkari, memungkiri perjanjian Allah yang telah Allah adakan perjanjian dengannya, bitauhid wa ta'ah, yaitu untuk mereka bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melaksanakan ketaatan, ya,
Bagaimana dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hada siratum mustaqim. Lihat Allah SWT, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah telah aku adakan perjanjian dengan kalian wahai bani Adam? Allah ta'budu syaitan. Allah ta'budu syaitan. Janganlah sekali-kali kalian menyembah syaitan, karena sungguh syaitan musuh yang nyata bagimu. Tapi sembahlah aku, kata Allah, karena sungguh yang menyembahku adalah jalan yang lurus. Wa ani wuduni hada siratum mustaqim. Tapi orang lebih memilih jalan menyimpang. Lebih memilih menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala, baik dari hewan bentuknya kah, patung, atau kuburan yang dikeramatkan. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sujud dan ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil keberkahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri tidak meletakkan keberkahan di situ. Ya. Mereka hanya mengklaim, mengaku-ngaku ada keberkahan di dalamnya. Karena keberkahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan terserah di mana yang memang Allah letakkan keberkahan tersebut. Maka kita tahu keberkahan itu ada dari mana? Dari ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Seperti Ka'bah dan juga Mekah secara umum sekitarnya adalah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bumi yang diberkati lain itu adalah Baitul Maqdis. Ya, berdasarkan ayat Al-Qur'an. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan mengklaim di sana berkah, mengandung barokah, hanya klaim pribadi, hanya klaim orang lain. Ini mana dalilnya? Anda membuat agama baru, Anda membuat klaim-klaim baru yang tidak pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau belum pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dari mana Anda mengklaim bahwa itu keberkahan? Ya. Itu yang kadang akhirnya orang terjatuh kepada kesyirikan, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah mengadakan perjanjian dengan Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi segala syaitan. Ya. Karena apapun yang disembah selain Allah hakikatnya adalah mereka menyembah syaitan. Baik mereka mengklaimnya katanya menyembah jin, baik mereka mengklaimnya katanya menyembah orang-orang saleh, baik mereka mengklaimnya katanya menyembah orang nabi, hakikatnya adalah menyembah syaitan. Ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Janganlah sekali-kali menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Wa an i'buduni, kata Allah. Tapi sembahlah aku. Hada siratum mustaqim. Karena sesungguhnya menyembahku adalah jalan yang lurus. Ya. Tapi mereka tidak menjaga amanah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah mengikrarkan alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah mengatakan di rahim, ketika mereka masih di rahim ibu mereka, Allah mempersaksikan untuk mereka bersaksi bahwa Allah itu Tuhan mereka. Mereka bersaksi qalu bala, tentu Engkau adalah Rabb kami. Tapi ketika di dunia mereka mencari tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mencari penyembuhan-penyembuhan selain daripada cara-cara yang disyariatkan syar'i, cara-cara yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Mereka lari dari itu, keluar dari cara itu. Ya, yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Ya, mereka justru melanggar perjanjian dengan Allah. Mereka tidak menjaga amanah yang sangat agung, menjaga amanah yang sangat besar. Ya, yaitu amanah untuk mentauhidkan Allah, untuk selalu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tadi dalam surat Yasin, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Maka sungguh syaitan telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari kalian. Maka apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak memahami, tidak mengerti bahwasanya sungguhnya jerat-jerat syaitan telah banyak menjerat manusia untuk menyembah syaitan, menjadikan manusia menyembah syaitan, menjadikan manusia mengagungkan syaitan, menjadikan manusia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuannya. Agar nanti menjadi penghuni neraka sa'ir. Neraka ya, Allah Subhanahu wa taala
yang disediakan untuk orang kafir. Dikumpulkan bersama syaitan-syaitan tadi. Syaitan baik dari golongan jinnya ataupun manusianya. Na'udzubillah. Maka kita harus menjaga perjanjian ini, ya. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir yang mereka tidak mengerti permisalan-permisalan yang Allah contohkan, bahkan malah meremehkan dan mengolok-olok agama ini, ya, menganggapnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu syariat, justru seakan-akan menekan menganggapnya, mengekangnya, merasa berat. Padahal tidak ada dari aturan Allah Subhanahu wa taala yang berat, semuanya ringan. Ma yaj'alullah haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian agama ini suatu yang berat. Tapi agama ini itu ringan, agama yang moderat, mudah. Tapi bukan untuk dipermudah, bukan untuk diperolok-olok. Agama ini itu sangat ringan bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mau tunduk hati mereka dengan aturan Allah SWT, tunduk hati mereka dengan syariat Allah Jalla wa'ala, ya. Tapi begitulah hati yang keras, hati yang kaku dan membatu, sehingga boro-boro mengambil pelajaran dari apa yang Allah permisalkan, justru malah mengolok-olok dari permisalan tersebut. Maksudnya apa sih Allah ini memberikan permisalan kok sekedar hanya seekor lalat lah, hanya seekor nyamuk, seekor al-ankabut atau laba-laba. Mereka bukan mengambil pelajaran yang berharga, justru malah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Menganggap hina dan merasa terkekang ketika mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Waqad akadahu birirsari rusul. Padahal di sini juga Allah Subhanahu wa taala telah menekankan, memberikan kebaikan-kebaikan lainnya dengan memberikan diutusnya rasul di tengah-tengah mereka. Wa inzalul kutub, dan diturunkannya Alkitab. Dari mulai Zabur, Taurat, Injil, ada di sana suhuf Ibrahim, suhuf Musa, dan sampai pada Al-Qur'an. Adalah agar orang menggunakan hidayah ini, hidayah Quran, lalu memakainya dalam kehidupan mereka, bukan dicampakkan, diletakkan di lemari, dibuka seminggu sekali cuma dicium lalu diletakkan kembali. Bukan sesaji, bukan yang diagungkan begitu caranya, bukan. Tetapi untuk diamalkan isinya, dipahami maknanya. Maka sampai ada teguran, ya, dari Syekhuna Shalih Fauzan hafizahullah taala, guru kita semua, guru kaum muslimin, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, menegur orang yang terlalu berlebihan dalam mempelajari tajwid, tahsin qiraah, sibuk harinya cuma memperbaiki bacaan, tapi lupa dari inti dari tafsir itu sendiri. Bacaan yang dia baca, dia tidak tahu maknanya. Artinya di sini bagi orang yang terlalu berlebihan porsinya. Tentu bagi yang baru belajar wajar, memang mereka butuh dengan ilmu itu. Harus memperbaiki bacaan mereka agar tidak salah terjatuh pada lahan jali. Kalau lahan khafi mungkin masih dimaafkan, masih kalau lahan jali yang kesalahannya fatal, ya, perubahan bunyinya merubah makna, ya, al-anta jadi an-amtu misalkan, yang telah aku beri nikmat, padahal yang telah Allah, engkau beri nikmat ya Allah, bukan yang aku beri nikmat, kan harusnya begitu, merubah makna. Nah, ini berbahaya. Alamin jadi ngalamin, nah itu jelas fatal, ya, karena alamin pakai ain itu artinya alam semesta, tapi kalau ngalamin pakai hamzah saja, kalau pakai hamzah itu artinya derita, ya. Maka bagaimana ini merubah makna tentunya. Karena bagi mereka porsi ada setidaknya, ya, waktu dari harinya, kalau tidak sepekannya hari-harinya untuk belajar Al-Quran dengan baik, tajwidnya dan tahsinnya. Lalu kemudian pelajari tafsirnya, meskipun yang seperti kita ambil yaitu contoh muyassar yang paling ringan. Kenapa? Karena kita harus tahu, ya, kita sangat butuh dengan ini agar kita ketika membaca ayat, oh ini maksudnya ya begini, tahu, langsung connect. Kenapa? Karena kita memahami tafsirnya meskipun muyassar yang paling ringan. Ketika membaca masalul ladzin misalkan, atau wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, tergambar kita bi annalum jannat, oh ada surga madu, sungai madu, sungai susu, sungai khamr, arak, kan tergambar. Tapi kalau orang yang belum pernah mempelajari tafsirnya, boro-boro, kan nggak tahu. Ternyata ada itu semua, ya.
Dan tentu tadaburnya tidak sedemikian orang yang memahami tafsirnya, ya. Sekalipun bisa tadabur tapi mungkin tidak sejauh, sebagus, sebaik orang yang mengerti dengan baik tafsirannya, ya. Nah, kembali, ya. Yang mereka seharusnya justru menjaga perjanjian dengan Allah, ya, setelah mengadakan perjanjian dengan Allah untuk mentauhidkannya, untuk taat pada Allah. Justru mereka wayak ta'un, bahkan juga memutus apa yang Allah perintahkan untuk mereka sambung, ya. Padahal sudah diturunkan kepada mereka diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, justru yukhalifuna dinallah, justru menyelisih agama Allah, kaqata'i al-aham, dengan memutus hubungan rahim, ya. Disuruh menyambung silaturahim malah memutus silaturahim. Padahal kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan rahim. Ada yang mengatakan karena rahim dari kata Rahman, ya. Dan nanti yang menyaksikan kita saat kita melewati sirat, dua hal, rahim dan amanah. Maka tidak akan mampu berjalan melewati sirat secepat kilat. Tidak akan mampu berjalan melewati sirat secepat kuda tunggangan yang sangat cepat jikalau dia di dunia pernah menyia-nyiakan hubungan silaturahim atau menyia-nyiakan amanat yang diamanatkan kepada. Karena amanat akan menyaksikan dia saat melewati sirat. Bagaimana gemetarnya seorang saat melewati sirat dalam kondisi dia dulu pernah menyia-nyiakan amanat dan silaturahim, hubungan rahim, ya. Jadi nampaknya ayat ini sesuai juga dengan hadis sirat, di mana yang akan menyaksikan orang saat kala lewat sirat adalah rahim, karena tadi diberikan untuk menjaga silaturahim, dan juga di sini perjanjian dengan Allah, yaitu mentauhidkan Allah, amanah, menjaga amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amanah, karena amanah maknanya bukan hanya kepada manusia, tapi amanah termasuk amanah yaitu menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah di dalam semua ibadah kita. Ya salat kita, ya ruku kita, ya sujud kita, ibadah kita, penyembelihan kita, hidup mati kita lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang diagungkan di hati kita, tidak ada yang dimuliakan dan seagung-agungnya pengagungan dalam hati kita kecuali hanya untuk Allah Jalla wa Ala, ya. Yukhalifuna dinallah. Mereka justru malah menyelisih agama Allah dengan memutus hubungan silaturahim, wa nasril fasad. Bahkan lebih ngeri lagi, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ya, di sini sebagaimana dalam surat ayat-ayat tentang munafikun, berbuat kerusakan diantara adalah dengan bermaksiat, ya. Dan seburuk-buruknya maksiat adalah kesyirikan, ya. Karena kesyirikan adalah perbuatan durjana yang paling durjana. Inna syirka la zulmun azim. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi, menebar kerusakan, ulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang rugi di dunia wal akhirah. Ya, mereka orang-orang yang merugi di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwa saat melewati sirat disaksikan oleh dua hal tadi, ya. Amanah dan rahim atau hubungan silaturahim. Dan setiap kita pasti melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Dan setiap kalian pasti akan mendatanginya. Mendatangi jahanam. Tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan, maksudnya melewati sirat. Karena sirat jusrun mamdudun ala dohri jahannam. Yaitu jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Maka setiap kalian pasti melewati jahanam. Artinya melewati di atasnya. Ada yang mungkin jatuh karena amalnya buruk, lebih banyak dosa-dosanya, ya, maka jatuh dan masuk jahanam. Harus diadab dulu di neraka jahanam. Dibersihkan dosa-dosanya. Tapi masih ada tauhid, akan masuk tauhid nanti waktunya ketika dosa-dosanya telah habis, ya, dibersihkan. Ada juga yang mungkin langsung, ya, karena amal-amal solehnya lebih kuat,
imannya lebih banyak, lebih kuat. Ya. Naam. Yang jelas, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu sudah ketetapan Rabbmu. Setiap kalian pasti akan melewati sirat. Jadi mendatangi jahanam di sini maksudnya melewati sirat. Ya. Karena kalau orang tidak tahu belajar tafsirnya, akan menganggap bahwa setiap kita melewati jahanam lalu ditafsirkan karena di sini jahanam, masa orang beriman masuk jahanam, lewati jahanam lalu ditafsirkan dengan tafsir yang lain, akhirnya fatal, keliru, salahnya. Inilah pentingnya kembali ke tafsir yang sahih, ya, tafsiran para sahabat, nukilan-nukilan yang sahih, riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW ataupun dari para sahabat. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa maksudnya ila wariduha, kecuali mendatangi jahanam, maksudnya adalah ubur as-sirat, yaitu melewati as-sirat. Ya, sirat yang lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Digambarkan dalam riwayat yang sahih demikian. Nah, dan betapa mengerikannya, ya. Melewati sirat dalam kondisi disaksikan dua perkara yang mungkin di dunia pernah kita sia-siakan. Maka sekarang perbaiki bahwa amanat itu penting menjaganya, amanat dalam rumah tangga, amanat dengan teman, amanat baik hubungan dengan kerjaan, ya. Apalagi dalam pekerjaan sangat banyak amanat yang harus kita jaga dengan baik. Karena orang bekerja digaji dan dibayar, maka dia harus menggunakan jam kerjanya dengan baik untuk pekerjaan itu, bukan untuk yang lainnya. Maka seorang salaf sampai pun sholat sunnah tidak berani melakukannya, karena dia khawatir tuannya tidak mengizinkannya. Karena pekerjaannya adalah hukumnya wajib, sedangkan sunnah tetaplah sunnah. Ya, kecuali jika diizinkan dan seterusnya. Ya, nah, kemudian amanat-amanat yang lainnya. Ayat berikutnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal dahulunya kalian adalah mati, jadi belum ada, belum diciptakan. Ya. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian juga Allah setelah itu mematikan kalian, summa yuhyikum, dan membangkitkan yang kembali di hari kebangkitan. Ya, summa ilaihi turja'un, dan kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Karena kita semua milik Allah. Terserah pemiliknya kapan mengambilnya, ya, dan kapan mengembalikannya. Atau kapan kita dikembalikan kepada Allah SWT. Terserah Allah SWT, karena kita dipunyai dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan pemilik akan mengambilnya terserah kapanpun, ya. Apa yang dimilikinya untuk mengambilnya kapanpun. Kaifa tunkirun ayyuhal musyrikun. Bagaimana kalian mengingkari, mengkafiri, wahai orang-orang musyrik, wahdaniyat Allah. Di sini maksudnya mengingkari akan keesaan Allah. Bagaimana kalian bisa-bisanya mengkafiri dan mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa tusyrikuna bihi. Lalu kemudian kalian menyekutukan Allah ghairahu, dengan selainnya, fil ibadah, di dalam ibadah kepada Allah, ma'al burhan alqati 'alaiha fi anfusikum. Padahal sudah jelas ada hujah yang sangat jelas, yang pasti pada kalian, ya. Ya, termasuk diciptakannya kita. Tadinya tidak ada menjadi ada. Itu adalah bukti yang sangat nyata bahwa Allah esa dalam menciptakan. Tidak butuh dengan sekutu-sekutu dalam menciptakan. Tidak butuh sekutu dalam mengatur alam semesta ini. Allah esa. Dia termasuk di sini dalam rububiyah Allah SWT. Esa dalam rububiyahnya. Tauhid rububiyah. Kita harus benar-benar, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu esa dalam menciptakan semua alam semesta ini, yang ada di alam semesta ini. Esa di dalam memberi rezeki hanya Allah, ya. Dan esa di dalam, ya, mengatur alam semesta ini, bahkan yang menghidupkan dan mematikan, yang mendatangkan manfaat dan yang menolak madarat. Allah esa. Tidak ada campur tangan yang lainnya. Maka ternyata tauhid rububiyah pun di sebagian tempat masih banyak khalal, masih banyak kesalahan, masih banyak kekeliruan fatal. Ya, di mana mereka menganggap ada suatu tempat yang dikuasai selain Allah, yang bau rekso bahasa mereka, yang menguasai jagat alam semesta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia muslim katanya.
Padahal dia mukmin katanya, atau slogan-slogan pengakuan lainnya. Nyatanya masih ada kholal dalam masalah rububiyah. Padahal rububiyah itu zaman dahulu saja, zaman jahiliyah, tatkala Nabi mendakwai orang-orang musyrik, mereka mengakuinya dan mengimaninya, membenarkannya, ya. Tidak ada permusuhan di sini. Bahkan tidak ada yang namanya adu argumen dalam hal ini. Mereka sepakat bahwa Allah yang mencipta alam semesta, mengatur alam semesta. Nabi dimusuhi oleh musyrikin, Nabi dimusuhi orang-orang kafirin, diburu dan hendak dibunuhnya, itu karena Nabi mendakwahkan agar semua mereka beribadahnya pada Allah. Bukan agar mereka hanya mengaku Allah itu ada, bukan. Bukan agar mereka semuanya mengimani tentang rububiyah, tidak. Mereka sudah beriman hal itu. Mereka sudah mengimani itu. Maka Allah katakan wa ma yu'minu, dengan lafal iman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah illa kecuali wa hum musyrikun, kecuali mereka musyrik. Karena sejatinya pengakuan mereka akan keesaan Allah yang menciptakan alam semesta ini, keesaan Allah yang menguasai alam semesta ini, yang memberi rezeki semua alam semesta ini, mereka sudah mengakui. Perkaranya yang menjadikan Nabi dimusuhi itu karena Nabi mengajak, ayo tinggalkan berhala-berhala kalian, buang jauh-jauh, sembahlah hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Makanya mereka mengatakan, ya, apakah kamu hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Sesungguhnya ini adalah suatu yang aneh. Mereka menuding Nabi, ini aneh, kamu tuh ngajak suatu yang aneh. Kenapa? Tuhan kami banyak, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lalu kau suruh untuk menuhankan hanya satu Allah saja? Lalu kami mengingkari Lata, Uzza, Manat, Hubal? Kita tahu Lata adalah dahulunya seorang yang soleh, suka rajin memberi makan jamaah haji dan umroh. Haji kala itu, ya, sebelum Nabi berdakwah, sebelum Nabi mengajak kepada mereka dakwah. Jadi orang jahiliyah yang mati. Saat kala mati kemudian dibuatkan kuburannya sebuah tempat untuk mereka mengenang jasa-jasanya, beribadah di situ, mengenang. Lalu lama-lama benar-benar disembah. Ya. Demikian pula ada Nailah, dan satunya yang dulunya pacaran, satunya perempuannya namanya Nailah, ada laki-lakinya pacaran dan berzina di pelataran Ka'bah. Lalu kemudian Allah hukum dan jadi batu. Awalnya mereka memincingkan, menghinakan, meremehkan, tapi lama-lama disembah pula. Ya, jadi menjadi berhala mereka, Nailah namanya. Ada juga Tuhan-Tuhan lain, Hubal, Manat, bahkan semua kabilah mungkin memiliki. Rasulullah mendakwai mereka agar menyembah Allah saja. Ya. Bukan perkaranya mereka nggak percaya Allah yang memberi rezeki, percaya, tapi mereka juga percaya bahwa mereka harus menyembah ini semua, Lata, Manat, Uzza, Hubal. Inilah letak permusuhannya. Tapi sangat disayangkan jika di hari ini masalah yang orang-orang musyrik saja imani, ada orang yang mengklaim dirinya muslim tapi iman bab ini saja belum memilikinya, atau bahkan masih ada kholal, kekeliruan. Ini berarti sangat fatal kesyirikannya, sangat parah tauhidnya atau keimanannya. Ya, syirik bukan bertauhid, dia musyrik, ya. Karena telah meyakini ada yang menguasai alam semesta ini selain daripada Allah. Itu sama saja mengatakan ada sekutu bagi Allah dalam mengatur bumi dan langit ini, dalam mengatur alam semesta ini, dalam menjaga bumi, dalam menjaga wilayah. Na'udzubillah. Maka Nabi pernah mengatakan, mengajarkan kepada para sahabat, ya, ketika melewati suatu lembah lalu kalian takut dengan lembah tersebut ada penghuni jinnya atau seterusnya, maka berdoalah kepada Allah dengan mengatakan doa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala kejahatan makhluk, ya jinnya, ya binatang buasnya, ya binatang berbisanya. Kejahatan makhluk, ya manusianya bahkan. Ya. Dari semua kejahatan makhluk. Ini sebagai ganti dari yang dahulunya mereka masih menggunakan kalimat-kalimat aku berlindung dengan penghuni lembah ini misalkan. Itu kan kesyirikan. Maka Rasul menggantinya dengan ganti a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, idza nazala ahadukum manzilan falyakul, apabila seorang singgah di suatu tempat,
maka hendaknya dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka lam yaduru syai', tidak ada yang akan membahayakan bagi, tidak akan memudarati. Karena semut juga apa yang Allah ciptakan, manusia juga apa yang Allah ciptakan, jin juga apa yang Allah ciptakan, ya. Jadi min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan, keburukan yang Allah ciptakan. Jami' mani', singkat, padat, luas maknanya. Jadi ya, singkat, padat, luas maknanya. Enggak butuh satu persatu disebutin. Berlindung dari bala, berlindung dari kalajengking, berlindung dari ular. Tidak perlu. Karena dari syarri ma khalaq, dari semua kejahatan yang Allah ciptakan, apapun, ya, yang Allah ciptakan kan banyak sekali. Semua hewan, semua makhluk, semua bangsa jinnya, semua Allah ciptakan. Maka kita dengan satu lafal zikir ini, satu lafal doa ini, jami' mani', sempurna, luas, singkat, padat maknanya, ya, sangat berisi, ya, cukup mewakili semua doa-doa yang kita inginkan, semua yang kita khawatirkan untuk kita hindari masuk semua, ya. Kita masuk sebuah desa, wilayah baru, punya orang, kita nggak tahu, doalah seperti itu. Nah, summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Huwa alladhi yuhyikum wa yumitukum. Allah yang telah menghidupkan kalian, mematikan dan kemudian bahkan menghidupkan lagi nantinya. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, Allah mampu untuk menghidupkan kita nanti di hari kebangkitan. Ya, dalil yang sangat banyak, ya. Ini menunjukkan termasuk di antara dalil ini, ya. Nah, summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah lil hisab wal jaza, yaitu untuk hisab dan balasan, untuk hisab dan balasan, ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir kita muyassar, ya. Mungkin sampai ayat ini. Karena ayatnya memang beralih-alih, ya, pembahasannya, ya, sehingga tidak perlu terburu-buru untuk mengkajinya, tidak perlu terburu-buru untuk mengambil faedah yang sangat banyak, karena sangat banyak faedahnya tentunya. Maka secara singkat, ya, dari ayat yang mulai ini kita bisa ambil faedah bahwa nanti di surga ada kenikmatan bagi orang-orang beriman, ya, baik seluruh kenikmatan buah-buahan dan seterusnya, ya. Akan tapi ini sekedar nama dengan mirip dengan dunia, tapi hakikatnya tentu Allah yang tahu, ya. Pasti lebih nikmat lagi, lebih indah lagi, ya, rasanya dan seterusnya. Demikian pula ada sungai-sungai, ya, segala macam, sungai arak yang tidak memabukkan, sungai susu, sungai madu, yang semuanya tidak berubah rasanya, tidak menimbulkan bau dan tidak berubah rasanya. Dan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini bahwa yang bisa mengambil pelajaran setiap permisalan-permisalan yang Allah berikan adalah orang beriman. Adalah orang-orang kafir karena kekafiran mereka, karena ingkarnya dan istihza mereka, mengolok-olok agama ini, maka akhirnya mereka meskipun punya akal yang mungkin secara duniawi cerdas, tapi dalam arti maknawi untuk memahami ayat Allah, mereka, ya, kandas, jauh dari yang namanya cerdas. Dan juga faedah bahwa kita harus menjaga janji kita, amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, untuk mentaati, karena agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk di sini menyambung silaturahim dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan terakhir bahwa Allah lah, ya, yang menghidupkan dan mematikan kita. Lalu kemudian menghidupkannya kembali nanti dari kiamat untuk dibalasan dan jaza. Ini semua menambah yakin bagi kita bahwa Allah sanggup dan kuasa untuk itu semua. Jika Allah mampu menciptakan kita yang tadinya tidak ada, bahkan tidak disebut namanya, menjadi ada, maka untuk membangkitkan kembali dari yang sudah ada, dimatikan lalu kembali ada, yaitu nanti di hari kiamat, maka mudah bagi Allah SWT. Suatu yang hayyin, suatu yang remeh dan hina dan rendah bagi Allah SWT. Sangat mudah bagi Allah membuat itu semua, mengembalikan itu semua. Demikian mungkin ini bisa kita ambil
pelajarannya dari pembahasan kita hari ini. Semoga kita termasuk mendapatkan taufik atas apa yang kita kaji, mendapatkan hidayah, semakin bertambah iman, dan juga tentunya ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala terhadap pengamalan ayat-ayat Al-Quran, ya, baik keyakinan ataupun amal zahir, amal batin ataupun amal zahir. Ya. Semoga semakin menambah kuatnya kita dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله